البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita sekarang masih berada pada pembahasan pembagian tauhid. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya tauhid terbagi menjadi 3. Apa saja? Naam, tauhid al-uluhiyah, tauhid ar-rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Namun 3 tauhid ini tauhid yang paling inti dan diminta serta diwajibkan untuk mengimaninya. Tauhid apa? Al-uluhiyah. Na'am, barakallahu fikum. Pengertian tauhid uluhiyah apa? Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Adapun tauhid ar-rububiyah atau tauhid al-asma wa sifat itu masih tuntut harus meyakini tauhid al-uluhiyah. Nah, adapun tauhid al-uluhiyah terkandung dalamnya tauhid ar-rububiyah wal asma wa sifat. Nah, namun kalau dia cuma mentauhidkan uluhiyah saja, tidak mau mentauhidkan rububiyah, tidak pula asma wa sifat, tidak diperkenankan. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembagian tauhid sudah kita jelaskan, barakallahu fikum hafizakumullah. Dan tauhid ini sangat penting sekali ya. Dalam artian karena lawan daripada tauhid itu syirik. Nah, sedangkan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaihi telah menyebutkan dalam kitab Ighatsatul Lahafan, nah barakallahu fikum, beliau mengatakan fal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid dia itu musyrik, mau ataukah tidak mau. Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah dia dikatakan mubtadi' sesat, mau ataukah tidak mau. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi memahami tauhid penting sekali ya. Nah, barakallahu fikum. Dan dakwah yang pertama kali Rasulullah ajarkan serta Rasulullah wanti-wanti ya, Mu'adz bin Jabal ketika pergi ke Yaman, diutus ke Yaman untuk berdakwah, Rasulullah mengatakan innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Sesungguhnya kamu akan mendatangi sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab. Fal yakun awal ma tad'uuhum ilaihi ila an yuwahhidullah. Dalam riwayat lain ila an yuwahhidullah. Maka hendaknya pertama kali dakwah yang kamu sampaikan di sana itu adalah bagaimana caranya mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang inti. Jadi bukan bagaimana salat, puasa, zakat, haji, bukan, tapi tauhid dulu. Karena salat tanpa tauhid enggak bisa diterima. Paham ya? Salat tanpa tauhid tidak terima. Oleh karena itu tauhid terlebih dahulu di dalam. Nah, barakallahu fikum, setelah itu barulah apa? Berikutnya. Karena rukun Islam yang pertama apa? Syahadatain. Di dalam syahadatain terkandung kalimat tauhid. Ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Naam. Kita lanjutkan, barakallahu fikum. Qala asy-syarih asbahullah, walakin hadzal iqrar bi tauhid rububiyyati la yakfi. Akan tetapi pengakuan ini, yaitu mengakui dengan tauhid rububiyah saja tidak cukup. Ini menjelaskan tentang kejadian atau keadaan orang-orang kufar terdahulu, orang musyrikun zaman Rasulullah. Mereka mengakui kalau ditanya siapa pencipta alam semesta, siapa yang mengatur alam semesta, siapa memberikan rezeki, Allah katanya. Tapi yang seperti itu belum memasukkan mereka dalam keislaman. Nah, kita lihat sini, bala budda min istima'il anwa'i kulliha. Bahkan harus terkumpul padanya jenis-jenis tauhid seluruhnya. Kama aqarra bihil kuffar. Sebagaimana hal ini, yaitu mentauhidkan rububiyah saja, itu sebagaimana yang diakui atau yang diyakini oleh orang kufar. Jadi waktu itu barakallahu fikum ketika Abu Jahal didakwai oleh Rasulullah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, enggak mau, karena konsekuensinya kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? 2 rukun itu, an-nafyu wal isbat.
Nah, mereka tahu maknanya dan mereka tahu konsekuensinya. Akhirnya mereka nggak mau mengucapkannya. Karena nanti mereka masih menyembah berhala itu lah istilahnya ya. Jadi menentang, membangkang. Kita lihat Ka'abi Jahlin wa adrabihi ala zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iqraran wa ahdihan. Sebagaimana atau seperti Abu Jahal dan juga yang semisal dengannya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah mereka mengakui dengan pengakuan yang sangat jelas dan nampak. Mengakui Allah Ta'ala itu pemberi rezeki, pengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, namun mereka tetap masih menyembah berhala. Belum bisa memurnikan kalimat La ilaha illallah, belum bisa merealisasikan, mewujudkan kalimat La ilaha illallah. Nah sekarang pertanyaannya itu Abu Jahal namanya siapa? Atau Abu Jahal? Diurutkan antum Abu Jahal. Siapa? Hakam. Kunyahnya Naam, dulu sebelum dijuluki Abu Jahal, Abul Hakam benar. Namanya, pertanyaannya namanya siapa? Abu Jahal ini. Sudah pernah kenalan atau belum? Dalam sejarah maksudnya ya. Antum terlupakan juga. Antum? Lupa juga. Antum? Lupa juga? Antum belum? Antum ingat enggak? Ahwasan? Naam Ahsan, Amr bin Hisham. Amr bin Hisham. Amr bin Hisham, nah barakallahu fikum, itu namanya Abu Jahal. Orangnya jahat sekali ini orang ini. Paham ya? Menyakiti Rasulullah, kemudian juga menyakiti para sahabat, menyiksa para sahabat, bagaimana satu sekeluarga disiksa. Itu keluarganya Ammar bin Yasir. Paham ya? Nah, kisahnya bisa dilihat dalam Al-Fusul, Siratul Rasul. Nah, ibunya Ammar bin Yasir, ibunya Ammar, nah barakallahu fikum, Ummu Ammar, Sumayyah namanya ya. Ummu Ammar disiksa hingga apa? Hingga kemaluannya ditusuk dengan semacam tombak, itu bayangan itu. Nah, hingga meninggal itu. Barakallahu fikum. Kemudian Ammar sendiri disiksa juga, dipanaskan di bawah terik matahari hingga intinya disiksa di situ. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Keluarganya Ammar bin Yasir. Naam, radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu fikum, Abu Jahal ini. Dulu kunyahnya Abul Hakam. Karena waktu itu memang dia terkenal di kalangan orang-orang kafir Quraisy, itu memang orang terpandang. Jadi kalau dia ada orang berselisih gitu ya, sama dia didamaikan langsung damai. Nah, jadi dikenal Abul Hakam awalnya. Tapi karena dia adalah orang yang tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya digelari dengan Abu Jahal. Kunyahnya Abu Jahal, Amr bin Hisham. Naam. Dan yang semisal dengan Abu Jahal seperti Abu Lahab. Nah, Abu Lahab siapa namanya? Abu Lahab. Antum? Abu Lahab? Abdul Uzza. Naam. Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Abu Lahab juga enggak kalah jahatnya juga. Abu Lahab ini yang teriak-teriak mengatakan, "Tabban laka ya Muhammad ali hada jama'tana." Celakalah engkau Muhammad. Apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Karena dikumpulkan untuk Islam, mentauhidkan ya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan semisalnya, marah-marah dia. Tabban laka ya Muhammad ali hada jama'tana. Celakalah engkau Muhammad, apakah untuk seperti ini engkau mengumpulkan kami? Jadi mereka enggak mau. Nah, mereka enggak mau ketika suruh mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena konsekuensinya apa tadi? An-nafyu wal isbat tadi. Meniadakan seluruh sembahan yang selain Allah Ta'ala dan memurnikan peribadatan murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka masih ingin sembahan yang lain. Akhirnya aja'alal aliyata ila wahida. Apakah dia Muhammad itu akan menjadikan ilah-ilah yang banyak menjadi satu ilah? Enggak mau, enggak terima mereka. Jadi kan ingin dijadikan satu saja sesembahan yang berhak untuk sembah yaitu Allah Ta'ala, mereka enggak terima. Aja'alal alihata ilaha wahida. Naam, in hadzal syai'un ujab. Naam, artinya marah-marah. Apakah Muhammad itu ingin menjadikan sesembahan yang banyak ini menjadi satu sesembahan? Sesungguhnya ini perkara yang mengherankan katanya. Allahul musta'an. Yang jelas, naam, yang semisal dengan Abu Jahal adalah Abu Lahab tadi. Mau pertanyaan lagi? Abu Lahab itu punya istri. Sudah pernah dikenalkan kalau nggak salah ya. Nah, punya istri ya, barakallahu fikum. Istri tersebut, termasuk pembawa kayu bakar. Jadi Abu Lahab itu di dalam neraka, pembawa kayu bakarnya istrinya ini. Siapa istrinya? Namanya. Kalau kunyahnya nanti tahu namanya aja. Udah, kunyahnya nanti disebutkan. Jadi Abu Lahab ini ketika mencaci maki Rasulullah, tabban laka ya Muhammad, langsung Allah Ta'ala bantah turunkan surat Al-Lahab itu. Nah, tabbat yada abi lahabi wa tabb
ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya pembawa kayu bakarnya. Nah, siapa namanya istrinya? Udah pernah kenalan belum? Udah pernah kenalan antum? Ingat? Siapa? Siapa? Ummu Jamal. Kalau keliru nanti keliru semuanya. Ummu siapa? Kalau Ummu Jamal berarti ibunya onta. Ummu Jamal pendek itu ya. Siapa? Ummu Jamil. Ayo Ummu Jamil ya. Kunyahnya Ummu Jamil. Namanya sekarang. Namanya ingat enggak? Namanya ingat? Akh Abu Bakrin? Antum? Belum? Antum? Arwah bintu Harb. Arwah bintu Harb. Ahsan. Jadi Arwah bintu Harb ya namanya ya. Jadi dia Arwah ini na'am barakallahu fikum saudarinya Abu Sufyan. Ya kan? Abu Sufyan bin Harb kan ini Arwah bintu Harb. Paham ya? Nah, malah Abu Sufyan kan Sakhr namanya ya. Nah, istrinya Abu Lahab ini pembawa kayu bakarnya. Allah musta'an. Kedua-duanya jahat juga. Jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat sini. Walakin lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi pengakuan tauhid rububiyah tersebut belum bisa memasukkan mereka dalam keislaman. Bal qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahalla dima'ahum wa amwalahum. Bahkan Rasulullah pun memerangi mereka dan menghalalkan harta-harta mereka serta darah-darah mereka. Bayangkan ini. Allah musta'an. Karena enggak cukup itu loh ya. Tauhid rububiyah saja enggak cukup. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga atau sampai mereka mau bersaksi dengan persaksian dua syahadatain, dua persaksian. Allah ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah maknanya apa maknanya? Apa arti la ilaha illallah? Naam, bahasa Arabnya la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Hamba Allah Subhanahu wa taala dan juga utusannya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu ketika beliau meninggal dunia waktu itu, Umar bin Khattab hampir tidak percaya waktu itu dan sempat marah-marah. Namun ditundukkan hatinya oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kisahnya bisa dilihat dalam Al-Fusul juga ya. Al-Fusul fi Siratul Rasul yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Katsir itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, akhirnya apa? Karena kok bisa gitu ya? Posisi keadaannya tuh genting-gentingnya ya. Nah, setelah Hajjatul Wada enggak lama kemudian gitu ya. Rasulullah nah barakallahu fikum sakit, kemudian setelah itu meninggal dunia. Nah, dan Umar pun hampir enggak percaya itu. Marah-marah itu ya. Kemudian ditenangkan hatinya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam sebuah riwayat sampai Abu Bakar itu khutbah di hadapan manusia yang awalnya sempat ragu ya. Nah, mengatakan man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat. Wa man kana ya'budullaha fa innahu hayyun la yamut. Artinya barang siapa yang menyembah Muhammad, sungguh dia telah mati. Karena menyembah makhluk intinya gitu ya. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah taala adalah zat yang maha hidup, tidak pernah mati. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya barakallahu fikum hafizakumullah. Kalimat la ilaha illallah ini maknanya sangat besar sekali, tidak boleh sembarangan memaknakannya. Adapun yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah itu benar belum itu? Tiada Tuhan selain Allah katanya. Keliru atau benar itu? Benar? Tiada Tuhan selain Allah, keliru atau benar? Keliru atau benar? Akh Bakrin. Yang lah kok kenapa keliru? Nah, karena kurang tepat itu ya. Kalau teman tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada itu Allah itu loh. Tiada Tuhan-Tuhan ini selain Allah, kecuali Dia itu Allah itu loh. Seakan-akan gitu. Jadi yang tepat adalah tiada sesembahan yang berhak, harus lafaz berhak ini ya. Tiada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Taala. Berarti kalau seandainya ada ilah-ilah disembah selain Allah Taala tidak berhak, berarti bukan Allah. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa yuqimus salata, kemudian menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, kemudian menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalik,
maka apabila mereka telah mengerjakan hal tersebut, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Maka mereka telah terjaga, telah aman dariku harta-harta mereka dan darah-darah mereka kecuali dengan hak Islam. Maksudnya harta-harta mereka dan darah mereka, na'am barakallahu fikum hafizakumullah, itu jadi halal kalau sesuai dengan apa? Syariat atau hak Islam. Seperti misalkan apa? Naam, rajam. Semula kan darah orang muslim haram, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Naam, la yahillu damu mar'in muslimin illa min ihdas salas. Tidak dihalalkan darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu 3 perkara. Pertama, as-sayyibuz zani. Ya, seorang lelaki maupun wanita yang sudah menikah kemudian berzina, dirajam. Jadi halal kan? Yang kedua, na barakallahu fikum, nafsu bin nafsi, qisas. Ya, jadi halal juga. Yang ketiga, al-mufariqu lidinihi, at-tariqu lidinihi, al-mufariqu jamaah, orang yang meninggalkan dari agamanya dan dia memisahkan diri dari jamaatul muslimin, murtad maksudnya. Paham ya? 3 itu jadi halal. Adapun na barakallahu fikum berikutnya bahwa hisabuhum 'ala Allah taala, dan perhitungan mereka nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi awalnya haram ya. Cuman kalau sebab 3 perkara tadi jadi halal. Naam. Nah, sekarang kalau yang berzina itu belum pernah menikah, maksudnya masih bujang atau masih gadis. Kalau berzina hukumnya diapakan? Kalau sudah menikah tadi kan dirajam, dilemparin batu sampai mati kan? Nah, kalau belum menikah dirajam juga. Sama berarti. Belum. Aku Muhammad berapa kali? 40, 50? Berapa kali? Berapa kali? 100 kali ya, ditambuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Itu kalau yang belum nikah, maksudnya masih bujang atau masih gadis istilahnya gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Bisa dilihat dalam kitab Al-Hudud, di dalam kitab-kitab fikih. Naam. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu siapa yang meriwayatkan? Muttafaqun alaih. Enggak masalah. Belum tahu juga. Muttafaqun alaih siapa? Akhbar Yusuf. Hadis kok muttafaqun alaih itu siapa yang meriwayatkan berarti? Ingat enggak? Muttafaqun alaih, sering dengar kan? Hadisnya muttafaqun alaih, telah disepakati kesahihannya. Berarti siapa yang meriwayatkan? 2 imam. Dua imam nih. Antum Muhammad. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Na'am barakallahu fikum. Imam Bukhari siapa namanya? Santai Adam ini bisa. Bismillah. Imam Bukhari siapa namanya? Abu Bakrin? Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Ya udah cukup, enggak masalah, enggak usah panjang-panjang. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ada ya. Kalau namanya Imam Muslim siapa? Namanya siapa? Muhammad. Namanya Imam Muslim siapa namanya? Abu siapa? Abu Idris. Abu Idris siapa itu Abu Idris? Namanya Imam Muslim siapa? Namanya sama Imam Muslim? Namanya Muslim. Tapi Muslim bin siapa? Oh itu. Muslim bin siapa? Abu Lutain Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi rahmatullah alaihi majma'in. Ini kalau antum jumpai artikel atau tulisan muttafaqun alaih itu ingat ya, muttafaqun alaih itu berarti hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari Muslim. Ini tingkatan hadis yang paling tinggi ini, muttafaqun alaih itu. Paham ya? Jadi kalau ada muttafaqun alaih ini derajat hadis yang sahih yang paling tinggi. Setelah itu nanti baru Rawahul Bukhari, setelah itu baru nanti Rawahul Muslim, setelah itu baru hadis yang na barakallahu fikum sesuai dengan syaratnya Imam Bukhari, setelah itu baru hadis yang sesuai dengan syaratnya Imam Muslim, seperti itu barakallahu fikum. Jadi urut-urutannya muttafaqun alaih hadis yang paling tinggi. Paham ya? Karena disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naam. Wa hadha an-naw'u huwa tauhidullah bi fi'lihi ta'ala, dan jenis ini adalah tauhid. Nama tauhid Allah Subhanahu wa taala
nabi fi'lihi ta'ala dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Ai ifradullah ta'ala itu maksudnya adalah menunggalkan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Ini tauhid apa tadi? Rububiyah. Wa annahu wahidun bi af'alihi, bahwasanya Allah taala zat yang maha tunggal dengan perbuatan-perbuatannya. Kal khalqi wa rizqi wal ihya wal imatah, seperti menciptakan, memberikan rezeki dan juga menghidupkan serta mematikan. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu min af'alihi ta'ala allati yajibu an yufrida biha. Naam. Wa dzalika min af'alihi ta'ala, dan yang selain itu berupa perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala allati yajibu an yufrada biha wahdah la syarikalah, yaitu yang wajib untuk ditunggalkan atau diesakan. Nah, barakallahu fikum, dengan perbuatan-perbuatannya di semata, tidak ada sekutu baginya. Naam. Wa dalilu ala anna al-kuffara muqirruna bi hadzal naw', dan dalil yang menunjukkan bahwasanya orang kafir itu mereka meyakini atau mengakui jenis tauhid ini, qauluhu ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi, katakanlah siapa yang memberikan rezeki kalian dari langit dan bumi. Nah, lanjutannya itu kemudian mereka mengatakan Allah. Jadi mereka mengatakan Allah, ngakui mereka. Nah, barakallahu fikum. Ai manil ladzi yunazzilu minas sama'i wa huwas sahab. Nah, ma'al matar, siapakah zat yang menurunkan dari langit, wa huwas sahab, yaitu awan, kemudian nanti turunkan situ dari langit apa, barakallahu fikum, air hujan. Nyawa fayashqal arda syaqqan bi qudratihi wa masyiatihi, kemudian akhirnya apa, membelah bumi dengan belahan, maksudnya itu menimpa bumi. Nah, masih hujan itu sampai ke bumi. Nah, barakallahu fikum, dan meresap di bumi bi qudratihi dan kemampuannya, wa masyiatihi dan juga kehendaknya. Fayakhruju minha fayukhrija minha anwa'us thimar wal at'imah wal khairat mallahu bihi alim, yang akhirnya, nah barakallahu fikum, atau fayakhruju, akhirnya keluar darinya, nah barakallahu fikum, dari bumi tersebut berbagai macam jenis buah-buahan dan makan-makanan serta kebaikan-kebaikan, ya, yang Allah Subhanahu wa taala hanya yang mengetahui. Dan semuanya jadi, nah barakallahu fikum hafizakumullah, itu semuanya sambungan daripada pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang kafir. Amman yamliku sam'a wal absara, tidakkah, ya, atau bukankah zat yang memiliki pendengaran dan penglihatan, ay alladzi wahabakum hadhil quwwah as-sami'ah wal quwwah al-basirah, yaitu zat yang telah memberikan karunia kepada kalian kekuatan pendengaran dan kekuatan penglihatan. Walau syaa'a la dzahaba biha wa la salabakum iyyaha, dan kalaulah seandainya Allah Taala menghendaki menghilangkan pendengaran tersebut dari kalian, dan Allah Taala akan menghilangkan dari kalian penglihatan serta pendengaran tersebut. Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapakah zat yang mengeluarkan kehidupan dari kematian dan mengeluarkan kematian dari kehidupan, ay bi qudratihi al-'azimah, yaitu dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang agung, wa minnatihi al-'amimah, dan juga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, li'annahu 'ala kulli syai'in qadir, dikarenakan Allah taala zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Wa man yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur semua urusan, semua perkara, ai man biyadihi malakutu kulli syai', maksudnya adalah siapakah, nah barakallahu fikum, atau zat yang berada di tangannya kekuasaan segala sesuatu, wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, yang mana Allah taala itu meliputi dan tidak diliputi, wa huwal mutasarrif al-hakim alladzi la mu'aqiba li hukmih, yang mana Allah taala adalah zat yang mengatur secara bijaksana, teratur, yang tidak ada kritikan, tidak ada kritikan terhadap hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang berani mengkritik. Tidak ada yang berani mengkritik atau istilahnya mengomentari kok kayak gini, enggak ada. Nah, wala yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Dan dia tidak akan tanya tentang apa yang dia perbuat, tapi mereka yang ditanya nanti. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya terhadap apa yang diperbuatnya, namun mereka itu yang ditanya Allah taala. Fasayaqulun Allah, ini mereka akan mengatakan Allah. Jadi mereka meyakini kan berarti tauhid rububiyah, ai hum ya'lamuna dzalika wa ya'tarifuna bih, bahwasanya mereka itu mengetahui hal tersebut dan mereka mengakuinya, Allah taala yang melakukan semua itu tadi. Faqul afala tattaqun, ya, maka katakanlah, kenapa kalian tidak mau bertakwa? Ai afala takhafuna minhu, tidakkah kalian takut terhadapnya? An ta'budu ma'ahu ghairahu bi ara'ikum wa jahlikum, kemudian kalian justru beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan pemikiran-pemikiran kalian dan kebodohan kalian.
Na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu keadaan mereka. Jadi bukan semata-mata kalimat tersebut diucapkan saja ya, namun konsekuensi di balik ucapan la ilaha illallah dua rukun tadi itu. Apa dua rukun tadi? An-nafyu wal isbat. Dua rukun ini harus ada ini. Dua rukun ini harus ada ya. Karena konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah kalau dua rukun ini enggak terterapkan ya enggak bisa. Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang beriman atau barang siapa yang kufur terhadap taghut, ini kan berarti apa? Nafyu kan berarti kan wa yu'min billah, dan beriman hanya kepada Allah taala, berarti isbat kan faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sungguh dia telah berpegang teguh dengan barakallahu fikum ikatan yang sangat kuat dari kalimat la ilaha illallah. Karena barakallahu fikum hafizakumullah, yang namanya ucapan saja tanpa adanya amalan itu ya, untuk kalimat la ilaha illallah tidaklah berarti. Dalam artian harus diiringi dengan amalan. Karena amalan itulah yang sebagai barakallahu fikum istilahnya apa? Bukti bahwasanya dia itu pengucapan itu benar ataukah tidak, jujur ataukah tidak. Oleh karena itu ketika barakallahu fikum hafizakumullah dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahu konsekuensinya, tahu keharusannya, tapi dia tetap nekat, tetap menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dengan beramal tanpa ilmu. Itu sangat tercela sekali. Oleh karena itu, barakallahu fikum hafizakumullah. Al-Imam Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, atau Ibnu Jauzi rahmatullah alaih, beliau menukilkan ijma' ya, menukilkan ijma' di dalam kitab Al-Asim Al-Qawasim bahwasanya waqad ajma'a ahlul ilm ala zammil amal bi ghairi ilmin. Sungguh ahlul ilm telah sepakat tentang orang yang beramal tanpa ilmu. Karena orang yang beramal tanpa ilmu seperti siapa? Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang Nasara. Berilmu tanpa beramal seperti orang Yahud. Beliau mengatakan waqad ajma'a ahlul ilm ala zammil amal bi ghairi ilmin wa ala anna samaratal ilmi wa sababa syaratihi wa fadlihi huwal amalu bih. Kata beliau. Artinya sungguh telah sepakat ahlul ilm mengenai tercelanya orang yang beramal tanpa ilmu. Barakallahu fikum. Kemudian juga mengenai bahwasannya hasilnya atau buahnya ilmu itu dan juga sebab mulia serta adanya keutamaan ilmu yang dimiliki adalah dia mengamalkan dengannya. Barakallahu fikum. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan yang sudah kita miliki, walaupun semuanya tentunya dengan sesuai dengan kemampuan yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Nasallahu salamatan wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa nasallahu azza wa jalla an yuthabbitana al kitab was sunnah hatta nalqah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.